Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur atas kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sakinah percaya sidang jemaat Tuhan masih semangat dan terus dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, tak satu pun apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku. Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penyilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penyilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengapalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama yang baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah memiliki karakter Kristus. Sidang jemaat Tuhan terkasih, menjadi seorang pelayan Tuhan dalam gereja tentu bukanlah seorang pekerjaan yang main-main dan mudah untuk dilakukan. Terlebih lagi pelayan Tuhan tidak bisa dipilih dengan secara sembarangan, main tunjuk aja atau main pilih saja, tidak. Ada kriteria-kriteria yang tadi kita sudah baca, sidang jemaat Tuhan. Ya, pelayan Tuhan itu kriterianya sangat banyak, sidang jemaat Tuhan. Di sini Paulus sangat menegaskan hal ini. Ingat pada waktu itu banyak pengajar sesat yang muncul. Paulus tidak ingin pemberitaan Injil yang menyelamatkan dilemahkan dengan sifat-sifat para penilik yang tidak bertanggung jawab, yang tidak sesuai dengan kriteria tadi. Oleh sebab itu, agar Injil dapat diberitakan dengan baik, para penilik atau pemimpin jemaat harus dipilih secara selektif atau benar, dipilih dengan teliti dan bijaksana. Bukan
karena oh ini keluargaku, oh karena ini pamanku, oh karena ini dia sudah tua, bukan. Tetapi memiliki kriteria-kriteria itu tidak. Yang tadi kita sudah baca. Ada beberapa syarat yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius. Pertama, untuk hal-hal yang berhubungan dengan pribadinya, dia harus tidak bercacat. Ini syaratnya. Dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar, peramah, pendamai, dan mempunyai nama baik. Dia bukan peminum, dia bukan pemarah, dia bukan hamba uang, atau orang yang baru bertobat. Hal-hal ini sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin jemaat atau pelayan Tuhan. Sebab sebelum mengajar dan membimbing orang lain, ia harus terlebih dahulu menunjukkan tingkah laku dan kerohanian yang benar. Bagaimana dia mengajar? Kalau dia pun kurang ajar, itulah contohnya sidang jemaat Tuhan. Dan dia perlu diajar. Ya. Kedua, dia harus memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya. Seperti hanya memiliki satu istri, menjadi kepala keluarga yang baik, serta disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Bagi Paulus, hal ini tidak kalah penting. Sebab dia harus bisa memimpin keluarga yang lebih kecil terlebih dahulu, barulah memimpin keluarga yang lebih besar, yaitu jemaat Allah. Ini adalah logika kita lihat. Logika sekali sidang jemaat Tuhan. Memimpin keluarganya saja dia tidak bisa. Bagaimana dia memimpin jemaat? Ya. Dan anak-anaknya pun harus benar-benar menghormati dia. Apalagi zaman sekarang kita lihat sidang jemaat Tuhan yang dikatakan Gen Z sekarang. Moral sudah mulai berkurangnya. Ya, rasa kasih pun sudah mulai berkurang. Ya. Hormat kepada orang tua pun sudah berkurang. Ya, sidang jemaat Tuhan. Apalagi sekarang hukum yang ada di negara kita saat ini. Sidang jemaat Tuhan. Kita sentil sedikit dilaporkan, kita penjara. Ada namanya hak perlindungan anak, hak asasi perlindungan anak. Jadi sekarang semuanya kalau kita lihat, semuanya sangat ada pengaruh negatif, ada pengaruh positifnya juga yang kita lihat sidang jemaat Tuhan. Ya, apakah itu yang menunjukkan karakter Kristus? Tidak. Sidang jemaat Tuhan. Kita tahu sidang jemaat Tuhan, semua syarat-syarat itu yang diutarakan oleh Paulus tentu wajib diberlakukan hingga saat ini. Tujuannya agar pemberitaan Injil tidak terhalang oleh karakter dari pemberita Injil itu sendiri. Namun syarat-syarat itu juga perlu dimiliki oleh setiap orang percaya, bukan hanya para pemimpin gereja. Mengingatkan bahwa pemberitaan Injil adalah tugas semua kita orang percaya. Karakter kita harus sesuai dengan Injil Kristus yang kita beritakan. Ya, oleh sebab itu, mari sidang jemaat Tuhan, kita semua berusaha memiliki karakter Kristus. Kita perlu menjaga nama baik dan menjadi teladan bagi orang lain. Ini harus dilakukan dengan kesungguhan, bukan dengan kepaksaan atau kemunafikan kita. Dengan demikian kita tidak dihujat orang dan nama Tuhan dimuliakan. Inilah yang harus kita lakukan agar kita memiliki karakter Kristus di hadapan Tuhan. Dan kabar sukacita, damai sejahtera, dan Injil kebenaran itu akan tersampaikan kepada orang lain. Jadi karakter-karakter itu harus kita miliki, yang termasuk di dalam karakter Kristus. Ya, kalau karakter-karakter dunia ini kita miliki, itu bertolak belakang dengan karakter Kristus dalam jemaat Tuhan. Oleh karena itu, kita harus siap menjadi pemberita Injil. Kita harus siap memiliki karakter Kristus, karena Tuhan dipermuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu, atas firman Tuhan yang kami sudah dengar. Tuhan Yesus, kami mau memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kami, agar kami ya Tuhan tidak menyimpang dari jalan Tuhan, agar kami ya Tuhan selalu berjalan di jalan Tuhan, agar kami ya Tuhan menjadi pemberita-pemberita yang luar biasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, bimbing kami, arahkan kami terus Tuhan melalui kuasa Roh-Mu, agar kami terus berjalan-jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.